Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura akan mereview sebuah cuplikan video yang bertemakan penggunaan bahan kimia berupa potasium sianida oleh nelayan. Nah, tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Slamet Subari MSI dan Dr. Teti Sugiyarti SPMSI. Berikut merupakan cuplikan video yang kami ambil untuk bahan review. Mendolok si musim panas tadi musim kering ya ade mungkin ini udah lama kering gitu jadi sih gitu pak sepi dari 4 kilo jadi seorang gini kayak payah lama kalau panas tuh jadi si ikan dari sekilo pun payah pak iyalah ceritanya. Berikut adalah cuplikan video yang berjudul Spearfishing Spot hancur karena dampak nelayan yang masih menggunakan bom dan racun ikan atau potas. Kondisi ini terjadi di perairan daerah Sambung, Bulukumbang, Sulawesi Selatan, di mana spot di sini sudah sangat parah. Banyak karang yang sudah mati hingga rata dengan pasir. Kondisi ini merupakan dampak dari nelayan yang masih menangkap ikan dengan cara bom dan racun potasium sianida. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama ada Milatul Hanafia dengan NIM 02, ada Silvi Eka Wulandari dengan NIM 23, ada saya sendiri Ambirzah Rizky Rahmawati dengan NIM 38, ada Zainal Arifin dengan NIM 55, dan Novia Hilda Oktavia Manalu dengan NIM 95. Dari video sebelumnya dapat kita ketahui bahwa potasium sianida merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Nah, potasium sianida ini juga disebut dengan KCN yang merupakan senyawa paling beracun. Dalam penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia berupa potasium memiliki ciri-ciri yaitu mata ikan rampung dan juga warna ikan yang pucat. Nah, pengaruh langsung terhadap penggunaan potasium sianida ini menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan di mana ikan-ikan dan terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan biota laut akan rusak serta lingkungan perairan akan tercemar. Identifikasi permasalahan dari cuplikan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akibat penggunaan bahan kimia berupa potasium sianida akan menimbulkan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang tidak menggunakan bahan kimia tersebut akan berkurang, sehingga pengaruh juga terhadap kesejahteraan dan juga perekonomian nasional. Dalam hal ini dapat menambah kerawanan sosial karena lahan mata pencarian nelayan menjadi hilang dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, daerah perairan yang dulunya subur menjadi kritis dan pemulihannya membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka diupayakan beberapa solusi untuk menghindari penyalahgunaan potasium sianida. Yang pertama yaitu penegakan hukum di masyarakat, di mana diberlakukannya sanksi jika terdapat nelayan yang menyalahgunakan potasium sianida. Jadi penegakan hukum ini akan lebih baik jika diturunkan dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah itu sendiri, misalnya SK Bupati. Jadi dengan adanya ketentuan hukum tersebut, maka diharapkan masyarakat dan nelayan setempat tidak menyalahgunakan potasium sianida. Adapun solusi yang kedua yaitu pengawasan dan sosialisasi mengenai penyalahgunaan potasium sianida kepada para nelayan dan masyarakat sekitar. Hal ini diupayakan untuk masyarakat memahami mengapa diberlakukannya hukum tersebut lewat sosialisasi yang diadakan. Solusi pada masalah penggunaan potasium sianida pada nelayan salah satunya yaitu mengajak nelayan untuk meninggalkan penangkapan ikan menggunakan potasium sianida dan beralih menggunakan alat penangkap ikan yang lebih ramah dan lebih baik seperti jaring dengan pendekatan kampanye pemberian informasi mengenai bahaya penggunaan potasium sianida
dengan menggunakan media komunikasi visual seperti poster. Hal ini juga telah dilakukan oleh Terangi atau Yayasan Terumbu Karang Indonesia, di mana yayasan tersebut memberikan kampanye terhadap nelayan di Kepulauan Seribu mengenai bahaya penggunaan potasium cyanida untuk menangkap ikan ornamental yang berdampak pada terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan ornamental. Hal ini telah dijelaskan pada jurnal yang ditulis oleh Haryandi 2016 dengan judul Perancangan Media Kampanye Sosial dalam Kampanye Sosial Penyelamatan Terumbu Karang di Kepulauan Seribu. Selanjutnya yaitu peran pemerintah, penegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan potasium cyanida dalam penangkapan ikan, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak yaitu 2 miliar. Selanjutnya yaitu pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009, dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan potasium. Poin selanjutnya yaitu peran masyarakat. Yang pertama yaitu mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan di daerah masing-masing yang bertujuan agar tidak ada destructive fishing dan illegal fishing di Indonesia. Yang kedua, melaporkan adanya dugaan destructive fishing kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan agar segera ditindaklanjuti ke ranah hukum. Yang ketiga, menerapkan aktivitas perlindungan sumber daya laut. Dan yang keempat, menerapkan aktivitas pelestarian sumber daya laut seperti menangkap ikan dengan menggunakan jala, tidak menggunakan peledak dan racun kimia untuk menangkap ikan tersebut, dan melakukan seleksi terhadap target tangkapan ikan agar mengurangi kemungkinan memperoleh tangkapan ikan yang dilindungi. Nah, selanjutnya peran industri. Nah, jadi industri ini juga hanya menerima hasil tangkap nelayan tanpa sianida potasium. Nah, kebijakan tersebut itu dilakukan industri untuk mencegah nelayan supaya tidak menggunakan sianida dan tetap menjaga mutu bahan baku industri. Yang kedua, ikan tangkapan nelayan harus dalam keadaan sehat dan tidak rusak. Nah, pihak industri selalu menjaga kualitas bahan baku dan melakukan sortasi hasil tangkap nelayan. Nah, yang terakhir memberikan kontrak kerja dengan nelayan. Nah, untuk nelayan yang bermitra ini juga harus memiliki kontrak kerja dengan industri, dan nelayan juga harus patuh terhadap ketentuan pasokan yang dibutuhkan oleh industri. Selanjutnya, peran lembaga swasembada masyarakat atau LSM sebagai fasilitator. Nah, LSM ini juga akan memberikan fasilitas pemberdayaan dan konsultasi nelayan serta memberikan sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan menggunakan sianida. Yang kedua, sebagai mitra. Nah, LSM akan menggandeng nelayan untuk menjalin mitra dengan menangkap ikan tanpa sianida. Yang ketiga, sebagai advokat. Nah, LSM juga akan melakukan pendampingan untuk komunitas lokal dalam melakukan penangkapan ikan secara benar. Nah, yang terakhir sebagai motivator. Nah, LSM ini akan memberikan motivasi dan pembinaan kepada para nelayan untuk tidak menggunakan sianida dalam menangkap ikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.